Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faisal Tonga dengan NIM 2213040133 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum kita memulai penyampaian materi pada kali ini, untuk mengambil berkahnya, saya akan membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Baik, masuklah kita ke materi. Yang pertama, pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang pertama, etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam perilaku manusia. Etika bersifat teoritis dan memberikan kerangka berpikir untuk menilai tindakan manusia. Dalam konteks bisnis syariah, etika merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku bisnis berdasarkan nilai-nilai Islam. Moral adalah norma atau aturan praktis yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Moral bersifat lebih praktis dan aplikatif dibandingkan etika. Moral dalam bisnis syariah mencakup nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis. Dan yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak adalah konsep khas Islam yang merujuk pada karakter atau perilaku terpuji yang menjadi sifat dasar manusia. Akhlak dalam Islam dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Dalam bisnis syariah, akhlak menjadi pondasi utama yang membedakannya dari bisnis konvensional. Dari perbedaan ketiganya, yang pertama tadi etika. Etika itu bersifat teoritis filosofis, sedangkan moral bersifat praktis dan normatif, sedangkan akhlak bersifat spiritual atau holistik yang mencakup hubungan vertikal. Vertikal itu yakni dengan Allah, dan horizontal. Horizontal itu dengan makhluk, yakni manusia. Materi yang selanjutnya yakni urgensi etika dalam bisnis syariah. Yang pertama, dimensi spiritual. Pada etika bisnis syariah penting karena setiap aktivitas bisnis dipandang sebagai ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat pelaku bisnis tidak hanya fokus pada keuntungan material tetapi juga spiritualnya. Yang kedua, kepercayaan dan reputasi. Etika membangun kepercayaan stakeholder, yakni pelanggan, investor, karyawan, dan masyarakat. Bisnis beretika akan memiliki reputasi baik dan sustainability jangka panjang. Yang ketiga, keadilan sosial. Etika bisnis syariah menekankan distribusi kekayaan yang adil, mencegah eksploitasi, dan memastikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Yang keempat, stabilitas sistem ekonomi. Pada praktek bisnis yang etis, yang mencegah terjadinya krisis ekonomi akibat spekulasi, yakni garar atau ketidakpastian dan riba yang dapat merusak stabilitas ekonomi. Yang terakhir, yang kelima, pembangunan berkelanjutan.
Etika syariah mendorong pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi seterusnya. Poin yang selanjutnya itu poin C, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Yang pertama itu faktor internal. Dalam faktor internal ada beberapa poin. Yang pertama, kepribadian dan karakter, yakni nilai-nilai personal, latar belakang pendidikan, dan pengalaman hidup seseorang sangat mempengaruhi pandangan etikanya. Yang selanjutnya itu tingkat keimanan. Dalam konteks syariah, tingkat ketakwaan dan pemahaman agama menjadi faktor dominan dalam membentuk perilaku etis. Yang selanjutnya, motivasi dan tujuan. Motivasi dan tujuan ini yakni apakah seseorang termotivasi oleh keuntungan semata atau juga mempertimbangkan aspek sosial dan spiritual. Yang kedua itu faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ada beberapa poin. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yakni nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil dalam keluarga membentuk pondasi etika seseorang atau anak itu. Yang selanjutnya lingkungan sosial dan budaya. Norma-norma masyarakat, tradisi dan budaya lokal mempengaruhi persepsi tentang etika bisnis. Selanjutnya sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan ini terdapat kurikulum pendidikan yang menekankan nilai-nilai moral dan agama akan membentuk generasi yang lebih beretika. Selanjutnya regulasi dan politik. Nah, regulasi dan politik ini merupakan kebijakan pemerintah, undang-undang, dan sistem hukum yang berlaku mempengaruhi perilaku bisnis. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini yakni situasi ekonomi seperti krisis atau kemakmuran dapat mempengaruhi keputusan etis pelaku bisnis. Selanjutnya, media dan teknologi. Dalam media dan teknologi ini merupakan perkembangan media sosial dan teknologi informasi mempengaruhi persepsi publik tentang etika bisnis. Yang ketiga yaitu faktor organisasional. Dalam faktor organisasional ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu budaya perusahaan. Dalam budaya perusahaan ini yakni nilai-nilai yang dianut perusahaan, kepemimpinan dan sistem reward dan punishment. Yang faktor organisasional yang selanjutnya itu struktur organisasi. Dalam struktur organisasi terdapat hierarki, sistem pengambilan keputusan, dan mekanisme kontrol internal. Yang selanjutnya tekanan dan kompetisi. Dalam tekanan dan kompetisi ini merupakan tingkat persaingan bisnis dan tekanan untuk mencapai target dapat mempengaruhi keputusan etis. Dalam konteks bisnis syariah, semua faktor yang telah saya sebutkan tadi merupakan yang harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti tauhid atau kesatuan, khilafah atau kepemimpinan, dan tazkiyah atau penyucian untuk memastikan aktivitas bisnis yang akan dijalankan itu sejalan dengan nilai-nilai syariah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.